siap menjelang salat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan budaya positif, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman. Tapi sebelumnya kita isi briefing dulu ya Bapak Ibu. Sebelumnya adalah bumi itu bulat. 6, 1, 8, 2. Kalau 39, 2. Coba Pak Adit. 1. Ya benar 1. Kita tepuk tangan. Kita ulang lagi. Bumi itu bulat. Ulangi dong, bumi itu bulat. 8, 2. Kalau 10, 1. Ya benar sekali 1. Ternyata sudah pintar semua. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih. Di sini ada beberapa konsep inti pada budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. 2, disiplin positif. 3, nilai kebajikan. 4, kebutuhan dasar manusia. 5, motivasi perilaku manusia. 6, posisi kontrol guru. 7, keyakinan kelas. 8, segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini kita belajar tentang pelajar Pancasila. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi atau berpihak pada murid, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Adapun miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada yang menyatakan ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan posisi efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. 4, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, stimulus respon. 1, realitas atau kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Stimulusnya 2, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. 3, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. 4, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. 5, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda, sebenarnya di sini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol kita. 6, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak akan bisa mengontrol orang lain. 7, pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal. 7, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon yang ke-8, model berpikir menang atau kalah. Yang teori kontrolnya, model berpikir menang. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Ternyata selama ini disiplin positif itu yang memberikan motivasi seperti penghargaan itu sebenarnya tidak baik. Karena itu anak-anak bukan dari dirinya sendiri ingin berubah, tetapi mereka hanya menilai hadiah yang dari kita. Oh, kalau kita juara 1 pasti dikasih buku hadiah nih.
Jadi mereka belajar bukan hanya dari dalam dirinya sendiri, tetapi mereka hanya menginginkan hadiah itu saja. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan perubahan yang lebih baik. Makanya di sini kita harus berusaha mendisiplinkan murid dari dirinya sendiri, bukan karena ada konsekuensi atau hukuman atau penghargaan dari guru. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi berpanduan dari profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ada IBO Primary Years, program PEP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya, keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya, lurus hati, pendengar, aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang ingin dilakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ada 3 penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Selanjutnya, kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya. Yang kelima, kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. 5 kebutuhan dasar manusia ini harus dimiliki oleh peserta didik di dalam mengontrol kedisiplinan positif peserta didik. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi intrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Terus yang kesini, motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya sebelum ikut CGP selalu melakukan bahwa memberikan hadiah sama anak-anak itu sebuah motivasi untuk belajar. Ternyata itu keliru. Ternyata memberikan hadiah di saat anak-anak mendapatkan nilai yang terbaik itu sebenarnya bukan dari dirinya sendiri, dari diri anak itu. Mereka hanya mau mendapatkan 100 karena mau mendapatkan hadiah tadi. Jadi dia hanya mendapatkan motivasi ekstrinsiknya dari mendapatkan penghargaan. Tapi kalau dia mendapatkan 100 tanpa diiming-imingi hadiah dari gurunya, dari orang tuanya, itu namanya intrinsik. Jadi motivasinya dari dalam dirinya sendiri. Motivasi perilaku manusia yang tadi. 5 posisi kontrol guru. Di sini yang paling menarik Bapak Ibu. 5 posisi kontrol guru. Sekarang saya mau nanya dulu nih, sebagai pendidik, 5 posisi kontrol di sini yang mana yang pernah Bapak Ibu lakukan? Gimana Pak Jamal? Menghukum pernah. Menghukum, pemantau pernah, bagi manajer, teman juga iya. Membuat merasa bersalah itu tidak pernah. Tidak pernah saya nggak anak bersalah. Saya membantu dia kalau ada kekurangan, bukan salah, hanya kurang. Ada yang lain? Yang paling sering kita lakukan tanpa sadar.
hukum. Ya, sekarang kita lanjutkan. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini ada kasusnya, tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau dia penghukum, anak-anak disuruh hormat pada bendera selama 1 jam. Karena hukuman itu tidak ada kesepakatan antara siswa dan guru. Langsung aja. Jadi kalau dia terlambat, kamu kenapa terlambat? Berdiri dulu. Seperti itu. Lanjut, yang pembuat merasa bersalah. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Jadi kalau kata-kata ini ada anak-anak yang berbuat kesalahan dan kata ini keluar, itu kita termasuk pembuat merasa bersalah. Terus yang teman, ada kalimat yang sering kita ucapkan, ayo dong ikuti aturan sekolah. Kalau teman itu ucapannya ramah, lembut, itu namanya teman. Posisi kontrol teman. Selanjutnya, pemantau. Pemantau itu selalu mengaitkan dengan peraturan sekolah. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Jadi selalu mengingatkan tata tertib yang ada di sekolah. Selanjutnya, manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Sebenarnya kita seorang pendidik, kita harus selalu mengutamakan yang manajer. Saya manajer, boleh juga menggunakan yang 4 kontrol yang lain di saat waktu yang tepat. Kalau menghukum anak-anak, bagaimana baiknya kalau dalam kelas itu? Menghukum anak-anak harus sesuai dengan konsekuensinya. Seperti dia mencoret buku temannya nih, dia harus menghapus coretan yang dia buat tadi. Kalau dia mencoret dinding, dia harus bersihkan dinding itu. Jadi apa yang dilakukan sesuai dengan apa konsekuensi yang harus dilakukannya. Tidak pakai topi, karena mungkin topinya ada di rumah, diingatkan aja minggu depan jangan lupa pakai topi ya. Nanti kita harus gali dari dirinya sendiri bagaimana cara dia mengatasi kesalahan yang dia lakukan. Sekarang kita refleksi diri sendiri. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Dari 5 posisi kontrol itu tadi, kira-kira ini termasuk posisi kontrol yang mana? Benar, merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kita lanjut. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya betul, ini adalah pemantau. Sekarang kita lanjutkan. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, manajer. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Teman. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih. Kita lanjut. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai. Ini termasuk kelima tadi, hukuman ya Bapak Ibu. Karena di sini ada kata-kata tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan. Keyakinan kelas bersifat abstrak berupa pernyataan universal. Setelah anak-anak membuat kalimat yang universal, kita akan menjadikannya kalimat yang positif. Contoh, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalimat positifnya, ya, buanglah sampah pada tempatnya. 4, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kita buat keyakinan itu tidak usah banyak-banyak, paling banyak 10, supaya anak-anak itu ingat. Dan keyakinan kelas itu dibuat bersama anak-anak di dalam kelas, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. 6, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Di sini jika kita mempunyai masalah, murid mempunyai masalah terlambat sekolah atau tidak mengerjakan tugas, atau ada yang suka mengganggu temannya, kita
harusnya menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dilakukan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahap yang harus kita lakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Sekarang kita jelasin yang menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita semua pernah melakukan kesalahan. Ya, yang pertama, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan. Nah, kalimat ini kalau kita mau mencari solusi sama anak-anak menggunakan restitusi segitiga itu atau segitiga restitusi, kita berusaha menanyakan seperti kalimat yang di samping, kalau yang menstabilkan identitas. Jadi kita seakan-akan tidak membuat anak-anak kamu salah, tetapi kita harus bertanya kepada mereka alasannya apa. Itu yang kamu lakukan hal yang wajar. Semua orang pasti bisa melakukan itu. Kita lanjut ke validasi tindakan yang salah. Di validasi tindakan yang salah di sini, kita berusaha mencari anak-anak itu membuat kesalahan karena apa. Jadi mereka yang menyebutkan alasannya apa. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Di sini, kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Contoh, dia diganggu sama temannya. Dia marah, kesel, dia melempar pensil temannya ke lantai. Itu tidak baik, tapi tidak buruk. Seandainya buruk, pasti dia bisa memukul temannya. Setelah mereka kita tanya alasannya, sekarang kita menanyakan keyakinan. Apakah keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi setelah kita memvalidasi tindakan yang salah, kita tanyakan keyakinan di sekolah. Kamu ingat tidak keyakinan yang ada di dalam kelas kita? Pasti dia ingat. Salah satunya adalah tidak boleh mengganggu teman. Pasti dia. Jadi solusinya apa kira-kira supaya kamu tidak membalas temanmu jika ada yang mengganggu? Harus sabar. Jadi kita itu di sini menggali solusi dari anak itu sendiri, bukan kita yang memberikan solusi bahwa kamu nanti seperti ini ya, tidak boleh ganggu temannya lagi. Tetapi dia sendiri yang mengeluarkan solusi seperti apa sehingga dia tidak mengganggu temannya balik. Di sini ada kemarin yang saya coba praktikkan. Manusiawi, wajar kalau terlambat, itu juga pernah terlambat. Tapi itu tidak boleh dilakukan ya, karena itu sebuah kesalahan. Karena terlambat bangun sehingga akarnya terlambat juga sekolah. Sekarang kita cari solusi bersama-sama. Nah, akar terlambat ke sekolah itu pasti ada alasan. Alasannya apa sehingga akar terlambat ke sekolah? Telat sarapan. Karena waktu bangun tadi ya kesiangan, jadi sarapannya terlambat sehingga membuat akar terlambat. Nah, sekarang terlambat itu termasuk baik atau tidak? Ya, termasuk keyakinan kelas kita terlambat sekolah? Tidak. Jadi akar keyakinan kelas yang mana yang terlambat? Baik Bapak Ibu, itu tadi praktek yang sudah saya lakukan di saat mengatasi anak-anak yang mendapatkan permasalahan. Di sini Atar ceritanya terlambat datang ke sekolah karena terlambat bangun.
misalnya program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai standar nasional pendidikan. Budaya positif itu di sini kita membudayakan anak-anak untuk melakukan pembiasaan yang baik. Di dalam kelas kita bisa membuat keyakinan kelas, karena keyakinan kelas kita kan untuk kita sama murid yang ada di dalam. Ya. Itu saja, tidak ada lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas dukungannya Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak. Bisa nampak makan? Bagaimana perasaannya hari ini? Anak-anak, sebelum kita belajar hari ini, kita membuat keyakinan kelas sama-sama dulu ya. Keyakinan kelas itu mirip dengan kesepakatan kelas. Sudah tahu kesepakatan kelas kita itu kemarin apa? Apa saja sih kesepakatan kelas kita? Tidak boleh terlambat ke sekolah. Nah, tidak boleh terlambat ke sekolah itu kita jadikan kalimat keyakinan kelas. Kalimat keyakinan kelas. Kalau tidak boleh terlambat itu berhubungan dengan apa? Disiplin. Jadi keyakinan kelasnya yang tidak boleh terlambat ke sekolah kita ganti menjadi disiplin.